Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kanal Abah Hamid, saya akan memberikan tutorial terbaru saya setelah beberapa waktu kemarin absen karena ngurusi webinarnya Iluni UI Banten. Baik, singkat saja saya akan menyampaikan apa sih alternatif yang cukup baik untuk Google Meet dan atau untuk Zoom, dua aplikasi yang paling populer saat ini untuk kelas online atau untuk rapat online. Kenapa saya memberikan alternatif ini? Karena ada beberapa hal yang eh, menjadi kelemahan dua aplikasi itu bagi kita ya para pengajar. Yang pertama, kalau pakai Google Meet, dia membutuhkan akun Google Suite. Saya banyak mendapat pertanyaan, loh kok saya nggak bisa bikin kelas, saya nggak bisa buka rapat. Ya nggak bisa kalau nggak punya akun Google Suite. Dan ini memang terbatas, hanya ada di institusi-institusi atau kampus-kampus yang memang kerjasama dengan Google untuk pengelolaan emailnya, sehingga kampus tersebut eh, memfasilitasi dosen, staf, kemudian mahasiswa untuk memiliki akun email dengan basis Google, dan itu bisa melakukan percakapan di Google Meet dengan maksimal. Tapi kalau tidak ya nggak bisa. Sementara apa kelemahan Zoom? Pertama adalah versi gratisnya dia hanya bisa 40 menit. Karena hanya 40 menit, maka kemudian jangan-jangan materi belum selesai, rapatnya udah harus ditutup karena udah 40 menit. Atau beberapa guru menyiasati dengan membuka kanal baru ketika 40 menit selesai, sehingga siswa-siswa atau mahasiswa diundang ke kanal baru tersebut. Merepotkan sekali. Sehingga kemudian ada alternatif lain yang sifatnya open source, yaitu Jitsi. Jitsi ini bahkan dengan keterampilan IT yang cukup mumpuni, dia bisa dipersonalisasi ke dalam institusi, tapi kita nggak akan bahas itu. Dan ini juga lebih aman. Kenapa? Karena Zoom misalnya kena isu keamanan yang cukup serius terkait dengan isu Zoom bombing. Zoom bombing itu adalah infiltrasi yang dilakukan oleh orang-orang masuk ke kanal-kanal pertemuan atau kanal-kanal kelas, sehingga ada yang lagi rapat tiba-tiba ada sisipan gambar-gambar tidak senonoh atau tulisan-tulisan yang di luar konteks dari orang yang tidak ikut meeting. Walaupun katanya celah ini sudah diperbaiki, tapi mengkhawatirkan. Sehingga beberapa pihak, sekolah-sekolah di Amerika misalnya, melarang penggunaan Zoom. Bahkan pihak Google misalnya juga pernah melarang penggunaan Zoom di komunitasnya. Sebuah seminar komunikasi di Bandung juga pernah kena isu ini. Baik, kita langsung saja masuk ke Jitsi. Nah, Jitsi ini berbasiskan web, jadi kita bisa langsung buka meet.jit.c. Tidak butuh registrasi, tidak butuh untuk melakukan instalasi kalau kita menggunakan laptop atau PC. Tapi kalau di handphone, silahkan cari aplikasi bernama Jitsi, langsung download saja. Atau kalau Bapak Ibu atau teman-teman diundang untuk ikut pertemuan di Jitsi, biasanya langsung diarahkan untuk mendownload. Nah, kita sesudah buka meet.jitsi di sini, langsung saja membuka room. Sekali lagi tidak ada registrasi. Jadi misalnya saya akan buka kelas Abah Kasep. Oke, soalnya kalau kelas Abah doang tadi sudah untuk latihan. Jadi ini kelas Abah Kasep. Langsung go. Nah, akan langsung ke room. Dia akan minta kita untuk allow mikrofon, kemudian nanti screen sharing dan sebagainya. Kalau pertama kali menggunakan kita harus allow itu. Jadi langsung nih sudah dimulai kelas saya. Di sini ada linknya. Kita copy. Kita juga kalau mau terbatas add password, karena kalau enggak semua orang yang punya link bisa masuk. Tapi kalau password harus memasukkan password tertentu. Tapi saya nggak mau pakai password, cukup ini link aja. Ini kita panggil di sini orang-orang untuk ikut. Silahkan bergabung anggota kelas Abah Kasep. Nah, kalau kita perhatikan interface-nya tidak berbeda jauh. Di sini bisa raise hand, di sini chat, kita bisa chat, misalnya namanya di sini Abah. Di sini Abah Hai. Oke, sudah ada peserta. Halo. Halo Iru. Oke, nah Iru, kita akan melakukan presentasi ya Iru. Sama seperti yang lain. Jadi tolong sebagai moderator saya bisa mute para peserta di sini. Penting Bapak Ibu kalau kita melakukan
konferensi call, orang yang nggak ngomong sebaiknya di mute biar kualitasnya baik. Ini masih akan ada satu peserta masuk, belum masuk. Di sini share your screen, sama persis kan dengan yang lain, share. Nah, saya mau presentasi. Oke. Halo Bayal. Apakah kelihatan presentasi Abah? Oke. Nah, ini presentasi seperti biasa. Jelas gitu ya. Oke, dan sebagainya. Kita cukupkan presentasinya di sini. Balik ke Jitsi, stop sharing. Dan di sini ada beberapa fasilitas lain. Ada kita bisa manage video quality, jadi kita bisa turunkan kualitas kalau bandwidth kita terbatas. View full screen, start live stream juga bisa. Kita akan sampaikan di tutorial nanti. Start recording ini penting ya. Kita bisa merekam, kemudian share a YouTube video. Ini fasilitas di sama sebenarnya dengan screen sharing, tapi YouTube video yang ditampilkan. Ini blur my background. Kita coba apakah background saya bisa blur. Ini gelap dulu sebelum memblurkan. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar di belakangnya ada jemuran atau ada ini, kita bisa samarkan. Nah, udah blur ya latar belakangnya. Oke. Kemudian ya yang lainnya sama, karena yang kita butuhkan biasanya kalau konferensi online itu adalah tampilan seperti ini. Yang kedua adalah chatting. Yang ketiga adalah presentasi. Yang lainnya tambahan bisa di dioprek sendiri. Terima kasih. Semoga di era pandemi corona ini kita bisa tetap berkualitas, dan salam dari Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup meetingnya.